Auto Friends, jumpa lagi dengan saya Muji dari Autospektor. Auto Friends, banyak banget nih yang DM ke IG-nya Autospektor. Ada yang bilang gini, Min, banyak showroom di Bekasi, tapi belum ketemu yang bagus. Min, ada referensi showroom sekitaran Bogor atau Cibubur nggak gitu? Buat Auto Friends, daerah Bekasi, Cibubur, bahkan seluruh Indonesia, saya langsung kasih showroom paling besar se-Cibubur. Namanya apa? Kelihatan? Autofam. Hari ini kita akan podcast sama owner showroom Autofam dan bro ganteng BM dari Buana Finance. Siapa mereka? Ikutin terus. Oke Auto Friends, kita langsung kenalan sama beliau-beliau ini, orang ganteng-ganteng di sebelah saya. Halo Pak Michael. Halo Puji, sehat Puji. Makin ganteng loh. Kalau ini udah idaman wanita. Bro, kok kaku banget gitu ya? Ayo mau transaksi. Kok, bro boleh disapa dulu dong Auto Friends. Halo Auto Friends, nama saya Andri dari Buana Finance, cabang Kemayoran. Kebetulan Buana Finance cabang Kemayoran support pembiayaan mobil bekas dari showroom Autofam. Mantap. Halo Autofriend, nama saya Michael, ownernya Autofam. Kita bekerja sama dengan Autospektor dan Buana Finance. Mantap. Karena ada Buana Finance, ada Autofam, ini bakal seru. Oke? Oh, Ya. boleh dong Pak Michael dijelasin ke Auto Friends, Autofam ini udah berapa lama kok berdiri? Autofam sudah berdiri dari 2010. Kita buka di Mangga 2 Square awalnya, sampai dengan sekarang udah 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oke. Kok sebelum di Mangga 2 Square ada main rumahan nggak? Ada dulu dikit-dikit main mobil di rumahan, kadang-kadang titip satu-satu ke showroom lain, pernah. Tapi Dari berarti sebelum- kalau ngomongin pengalaman Koko di bisnis mobil bekas sudah lebih dari 15 tahun. 20 tahun. Udah 20 tahun lagi, Iya. lebih. Jadi Iya. Autofam ini udah pasti isinya daging. Oh, kenapa namanya Autofam kok? Namanya Autofam karena kita family. Oh. Ya, family itu family. Saya bersama dengan adik-adik saya semua sekeluarga. Oh, jadi ini Autofam didirikan dari Koko dan Bawa adik-adik saya semua ya. Makanya Autofam. Autofam. Auto Friends yang lagi cari bingung peluang bisnis apa, mau cari partner, jangan-jangan keluarga bisa jadi partner. Karena Ko Michael sudah berhasil jalanin lebih dari 15 tahun bisnis Autofam. Keren. Kok pengalaman menarik Koko apa kok? Koko udah bisnis di Autofam selama 15 tahun ini kok. Pengalamannya ya kita bangun bersama-sama ini dari awal sedikit-sedikit. Dulu kita stok mobilnya cuman 10, 8 unit. Sekarang puji Tuhan udah 150 unit. Sekarang stok jadi 150 unit. 150 unit. Yes. Kan ada 2 cabang ya kok? 2 cabang, di Mangga 2 dan di Cibubur. Kok Mangga 2 inget gak kok alamatnya di mana kok? Mangga 2 Square, lantai lower ground, Blok L 18 sampai dengan 23. Kalau yang di Cibubur kok? Perumahan Kota Wisata, Klaster Somerset, N8 nomor 5. Kok, kalau Auto Friends mau nanya-nanya kok, Boleh? ada IG, web, atau nomor sales yang bisa dihubungin nggak kok? Ada, bisa follow IG-nya Michael Autofam, Autofam Cibubur, Autofam Mangga 2 Square, dan di situ juga banyak nama-nama sales-sales kita. Jadi di IG itu, nanti Auto Friends tinggal klik, pilih salesnya siapa. Yes, Bang, Auto Friends boleh langsung hubungin kok? bisa boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ini jarang loh, owner mau turun langsung loh. Keren, mantap. Oke kok, saya lanjut ke Koko ganteng dulu. Boleh, boleh. Bro, Buana Finance bro, udah berapa lama bro berdiri bro? Buana Finance sudah lebih dari 40 tahun ya. 40 tahun? Yes. Oke, pusatnya di? Pusatnya di Dr. Satrio di Kuningan. Di Kuningan. Ya. Buana Finance tuh bisa membiayai mobil seluruh Indonesia atau cuma cabang tertentu bro? Kalau saat ini hampir di semua kota besar kita udah ada cabang seperti Medan, Palembang, di Kalimantan itu Banjarmasin, Samarinda. Jadi hampir di semua kota besar kita sudah ada. Hampir di semua kota besar ada.
Ada kriteria mobil tertentu yang Buana Finance bisa biayain dan tidak bisa biayain? Pada prinsipnya sebenarnya nggak ada kriteria modul tertentu, cuman mungkin memang pilihannya adalah lebih banyak yang masuk ke kita adalah unit-unit mobil Jepang sih bro. Mobil Jepang? Yes. Oke. Usia maksimal ada? Kalau untuk mobil Jepang sendiri maksimal di 2006 tahun produksinya. 2006 tuh berapa tahun itu? 19 tahun. 19 tahun, berarti udah punya KTP, masih bisa? Masih bisa. Kalau kita mobil lihat. Eropa? Kalau mobil Eropa paling tua di 2012. 2012? Yes. Oke. Jadi kalau Auto Friends mau beli mobil lewat pembiayaan Buana Finance, Asia 2006, Yes. Eropa 2012. Komek, saya balik ke Siap, Koko. boleh Ji. Oh, stok sekitar 150 tadi Koko? Yes. Banyakan mobil apa kok? Campur sih, Pak Campur Muji, ya? ya. Dari Eropa, Jepang, Cina juga main semua, Korea main juga. Main semua ya, Main komplit semua, ya? iya. Jadi pokoknya semua Auto Friends mau cari semua mobil, merek mobil ada? Ya ada, tapi di bawah 2M. Oh, kebanyakan di bawah 2M ya? Iya, harga mobilnya. Oke, Asia gede juga banyak kok ya? Banyak. Iya. LCGC kayaknya kok jarang ya? Jarang main ya LCGC? Mobil LCGC? Main juga. Oh, ada juga. Ya? Kalia, Mm-hmm. Sigra, ada Sigra juga main beli. juga ya? Tapi Main nggak juga. banyak kayaknya ya? Iya, nggak banyak sih. Kalau ngomong spesialis, spesialisnya itu mobil apa kok sebenarnya kok? Nggak ada yang spesialis sih, yang kita beli ya mobil yang menurut kriteria saya cakep, bagus, harganya masuk kita ambil. Pertanyaannya Ya. menarik kok. Menurut kok kriteria mobil yang cakep yang kok ambil ada batas usia atau apa nggak? Batas usia, kita jarang main mobil tua. Mm-hmm. Tapi kalau memang mobil tua itu mengingatkan saya tentang zaman dulu atau mobil itu antik banget bagus, saya tetap beli. Pokok feel ya Feel. sama mobil ini. Ya, Wah, ini feel. mobil bagus nih. Ya. Dan kayaknya bisa jalan nih kok Betul, ambil. feel-nya. Oke. Kalau mobil yang standar sih kok stok kok kira-kira paling tua umur berapa kok? 2015, 16, 17 ya. Yang tua-tua juga jarang, tapi yang cakep doang, yang antik-antik. Oh, mobil antik. Dan ada ya di sini sekarang lagi Ada, karena nginget tentang dulu pernah punya, dulu waktu masih main mobil 1-2an di rumahan kita pernah beli gitu. Yang sekarang jadi stok di AutoFam mobil antik tahun berapa kok? Ada seperti kayak Civic 2015, Civic 2013, Altis 2004, ada. Altis 2004? Iya. Udah nggak bisa dibiayain bro? Sudah tidak bisa. Sudah Ya. tidak bisa. Yang masih bisa dibiayain kok sama Buana? CR-V 2010. CR-V 2010? Ya. CR-V 2011. Warna apa kok? Putih. Auto Friends, ntar kita lihat ya video CR-V itu ya, biar Auto Friends bisa lihat. Antik, kilometer 20.000. Odometernya masih 20.000. Iya. 2010. Iya, Ini Auto Friends harus lihat. betul. Dan kita jamin real semua asli kilometernya. Kita Siap. nggak ada kilometer-kilometer. Nggak sulap-sulap ya? Sulap-sulap tidak ada. Nggak pakai Iya. puter-puter lah. Iya. Menarik kok. Kalau gitu kok kelebihan Auto Friends beli mobil di Auto Friends apa sih kok? Kita jamin nggak bekas tabrakan, nggak bekas banjir, kilometer real. Kita nggak main-mainin, ya kita dapatnya seperti itu. Kilometer 100.000, 140.000 pun ada yang kita beli. Tapi kebanyakan yang kilometer besar itu karena kita ambil dari tukar tambah. Kalau kita beli secara spesifik, beli tidak. Tapi kalau Oke. tukar tambah, Oh mau nggak mau lah. mau kadang-kadang kita ambil, kita ada subsidi. Dia ngambil barang Ya. apa di Ya. toko, dia punya barang apa ya udah Betul. kau ambil lah. Ambil. Yang penting tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Bukan bekas tabrakan besar, Ya. bukan bekas terendam banjir, Ya. mesin matic aman. Aman. Karena kalau nggak kayak gitu nggak lulus juga kok. Nanti tidak bisa lolos ke otospektor. Kembali lagi. Dan mobil-mobil stok di AutoFam semua diinspeksi ya kok ya? Yes, diinspeksi otospektor. Bener. Iya. Ini keren loh. AutoFam saya kasih bocoran. Jadi AutoFam kerjasama sama Buana. Buana kan leasing yang garansinya pakai Autospektor. Menarik nih. AutoFam mobilnya semua sudah diinspeksi dan harus lulus. Setelah itu digaransi. Sebenarnya leasing kalau mau garansi nggak butuh inspeksi. Nah saya pengen nanya ke Ko Michael, kenapa Koko kerjasama sama leasing walaupun kalau garansi nggak butuh inspeksi, Koko tetap mau pakai inspeksi Autospektor? Kenapa mobil kita wajib diinspeksi oleh otospektor? Mobil kita seluruhnya yang udah kita beli pun sudah diinspeksi sama tim quality control kita. Tim QC kita ada lumayan cukup banyak karyawan kita.
semua sudah dicek-cekin, tapi alangkah lebih baiknya kita pakai pihak independen lagi, seperti Autospektor, supaya apa yang memang ada yang kurang kita bisa lebih rapikan lagi, biar kepuasan konsumen terakhir adalah tujuan utama kita. Nah, jadi minimal kita punya backup, jadi QC kita juga ngecek, timnya dari Autospektor juga ngecek, mungkin dari tim kita ada yang kurang, Autospektor saling melengkapi supaya menjadi lebih baik. Oke. Itu aja. Jadi padahal tim Koko buat ngangkat mobil aja udah detail ya, Kok? Udah detail lumayan. Filternya udah detail, Ya. udah jadi stok di showroom, Koko masih inspeksi lagi kan? Inspeksi lagi. Udah ketahuan apa aja perbaikannya, Ya. dirapihin, jadi stok, baru Koko panggil tim inspeksi Autospektor. Betul. Pun masih ada yang suka kelewat, itu fungsinya buat QC ya, Kok? Betul. Dan Koko nggak masalah dengan Nggak kondisi masalah. kayak gitu? Jadi setelah kita sudah cek, sudah rapi, kita panggil lagi tim dari Autospektor untuk ngecek lagi. Seandainya ada kekurangan atau misalnya kita lupa ganti oli atau terlalu kotor atau gimana, kita rapikan lagi. Setelah hasil dari Autospektor hasilnya baik, itu pegangan kita supaya kita mendapatkan sertifikat dari Autospektor. Sertifikat itu supaya kita gunakan kepada konsumen, kita tunjukin bahwa kita pun sudah lolos daripada pihak independen. Oke. Nah, jadi disitulah kepercayaan konsumen kepada Autofam semakin meningkat karena didukung oleh Autospektor. Kok, saya tahu dan beberapa yang kenal Koko pasti tahu Koko orangnya detail Yes. dan rapi dan cermat. Ya. Saya kadang suka dengar selentingan nih kalau dari showroom, beberapa owner showroom lah, inspeksi Autospektor kadang ribet lah kayak gitu. Menurut Koko gimana, Kok? Betul, terlalu ribet dan terlalu cerewet Iya. dan terlalu detail. Betul. Tapi efeknya tapi apa, Kok? itu efeknya supaya kita juga kedetilan itu supaya kita juga menjadikan pembelajaran diri kita supaya kita lebih rapi lagi terhadap itu mobil. Ya, otomatis dengan kita perbaiki itu mobil, dengan kita rapikan itu mobil, otomatis harga mobil itu jadi meningkat. Tambah modal kita, tapi kita nggak masalah. Oke. Kita jual lebih mahal sedikit kepada konsumen tapi lebih puas. Karena kualitas. Yes, Kualitas. Apa Kok? Tagline-nya Kok? quality is our priority. Apa? Atau friends? Tulis di komen. Yang benar nanti di DM. Oke? Berapa duit nanti disusulin. Di Autofam kan jualan ada kredit, ada cash. Yes. Kalau kredit udah dapat garansi. Betul. Karena Buana kerjasama dari Autospektor. Yes. Yang cash pun Koko dapat kasih garansi ya? Ada yang kita kasih garansi tergantung dari permintaan konsumen. Yes, jadi jika memang konsumen meminta untuk menambahkan garansi, kita juga ngikutin, nggak ada masalah. Oke. Ya, kita tinggal bayar garansinya kepada Autospektor ya, supaya menjaga kita juga lebih aman. Kepada Oke. konsumen aman, Autofam juga aman. After sales service-nya jalan. Jalan. Jadi orang beli mobil di Autofam tenang. Tenang. Tinggal pakai karena mobilnya udah lulus inspeksi dan ada garansi. Amit-amit ada masalah apa-apa tinggal telepon ke Autospektor 24 jam. 24 jam. Nih nomornya di sini nih. Set. Ada kalau layanan darurat nih. Bro, gimana bro selama ini kerjasama Autofam sama Buana bro? Jalannya bro? Selama ini kerjasama Buana Finance dengan Autofam bisa dibilang sangat lancar sih bro. Karena Autofam komitmen dengan kualitas mobilnya, jadi pada saat kita melakukan pembiayaan mobil tersebut, ya kita nggak ragu kualitas mobilnya. Dan konsumen-konsumen dari Autofam sendiri juga cukup berkualitas ya. Jadi approvalnya kita juga tingkat approvalnya cukup mudah sih. Jadi memang kualitas customer dari Autofam juga bagus? Betul, kualitasnya bagus-bagus. Kualitas Oke. konsumennya dari Autofam. Oke. Nah, nih biar Autofans dapat benang merahnya ya. Fokusnya Autospektor memastikan barang stok mobilnya Autofam bagus. Kalau bagus, kita berani garansi. Kalau Buana Finance fokusnya memastikan data customer, bener ya bro? Betul. Bagus supaya bisa dibiayai. Biayai. Kita berarti tanya ke Ko Michael, caranya gimana kok bisa dapat mobil bagus dan berarti kan ngambilnya itu yang pertama, sama bisa dapat filter data customer bagus kok. Ya rata-rata konsumen-konsumen yang beli di kita pun juga bagus-bagus. Jadi mereka juga jarang sekali lah yang untuk main DP-DP kecil. Kan itu juga kok hindari ya? Ya dibilang hindari juga tidak. Ada juga memang yang ada DP-nya kecil
Buana juga ambil. Tapi tergantung daripada kualitas tetap konsumennya. DP-nya kecil, tapi rumahnya milik sendiri, dan karakter orangnya juga Bagus. enak, baik, negosiasinya juga kooperatif, nggak disembunyi-sembunyikan datanya, pasti pihak keuangan juga bantu. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan DP kecil itu tidak diterima. DP kecil itu bisa diterima, tergantung daripada karakter pribadi orangnya, konsumen itu tersebut, gitu. Kebanyakan kamu dapat data customer dari mana kok? Kita dari iklan, dari sosial media, jujur sosial media kita ya 50-60%, yang penjualan kita dari situ, 30% repeat order, kita kan udah 15 tahun lebih ya. Kok repeat order banyak? Banyak, konsumen-konsumen kita banyak repeat order. Atau friends, udah tahu kan kalau sampai repeat order berarti tandanya apa? Puas. Puas. Bener ya kok? Betul. Dapat barangnya saya nggak usah detail lah kok. Berarti kok punya tim intinya di luar yang Ya. bisa dapat barang bagus lah ya. Betul. Itu kan dapur bisnis kok Michael, nggak boleh ditanyain. Konsumen kita repeat order banyak. Itu yang perlu ditanya tuh. Satu tahun bisa beberapa kali beli pun juga Gimana ada. kok cara kok nge-treat itu kok? Ya konsumennya senang. Nah, kita berusaha untuk jujur kepada konsumen, ya kan. Intinya satu, kita jangan nipu. Oke. Ya, kita jangan nipu, jangan mau bilang ini disulap-sulap, ya kan. Kita lebih baik ngomong, Oke. Pak saya beli segini Pak, Bapak mau lebih saya segini silakan. Oke. Ya, lebih enak konsumen seperti itu. Kok Michael, kok sorry saya izin nanya kok. Ini agak sensitif. Ya. Dan ini saya mahasiswa ketemu ini kok. Ini pas Koko di tengah-tengah usia kok, mewakili anak muda dan mewakili senior juga, dua generasi kok. Ya. Ada beberapa kok oknum kok yang kadang jual mobil kok itu kayak nggak pusing kok. Yang penting gua cuan berapa, ngambil mobil ya terserah lah. Urusan customer untung apa enggak urusan dia. Tapi kalau dari Koko bilang kan Koko ngutamain kepentingan customer. Yes. Kenapa Koko punya prinsip bisnis kayak gitu kok? Karena prinsip bisnis seperti itu membuat konsumen senang, pasti balik lagi kepada kita. Karena udah terbukti, teruji. Banyak konsumen-konsumen kita yang pasti balik-balik lagi ke kita. Mobilnya mau jual balik lagi, kita beli balik. Selama mobil itu nggak bekas tabrakan, nggak bekas banjir, Oke. kita ambil lagi. Dia mau tukar tambah juga kita tidak persulit. Oke. Dia mau jual lagi ke kita, kita langsung transfer bayar. Oke. Nggak ada yang kita persulit semuanya. Oke. Jadi gampang, beli, mau jual lagi, mau tukar tambah, silakan. Oke. Jalan terus. Karena Koko tahu barang Koko bagus, suatu saat kalau Koko mau beli lagi juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Asal si pemakai itu jangan sampai dia yang Tabrakan, nabrak atau dia accident yang atau kena kena banjir. Iya. Itu udah repot kan? Ya, kilometer aja dia naik ya nggak masalah sesuai dengan pemakaian. Jadi kita tetap ambil lagi. Oke. Iya. Kok, sebenarnya saya suka sama konsep bisnis Koko karena itu cocok, barangnya bagus, integritas oke, itu cocok sama Autospektor. Betul. Makanya bisa jalan bareng. Betul. Pertanyaannya Koko masih ingat nggak pertama kali rekanan sama Autospektor berapa lama kok? Kenal sama Bos Muji ya. Bos saya tapi beliau nggak mau disebutin namanya. Iya, kenal sama Bos Muji 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lama. Iya. Udah lebih kali kok kalau kenal. Kenal ada 5 tahun lalu. Gimana kok historinya kok bisa rekanan kok? Ya, Nggak sebut saya. Ya udah. Pada saat itu. datang, Ah. kenalan, Ah. ya kan? Ya ngobrol-ngobrol, dia punya program. Nah, pada saat itu 5 tahun lalu, saya lihat apa itu ya Autospektor, saya bilang. Kayaknya masih belum perlu ya. Sejalan dengan seiringnya waktu, pada saat itu kan kita kalau general check up konsumen pengen beli, kita ke dealer resmi. Iya benar. Jadi kalau yang kita jualan Mercy, kita ke Mercy resmi, kita ke BMW resmi. Semakin hari saya lihat Autospektor makin besar, disupport juga oleh showroom-showroom yang berkualitas, makin gede kan Autospektornya. Ya banyak permintaan untuk diinspeksi oleh Autospektor. Ya memudahkan juga buat kita, tidak ada salahnya kita bekerja sama, sama-sama menguntungkan Autospektor, menguntungkan Autofam, mempermudahkan kalian, mempermudahkan saya juga. Ya kita sama-sama bekerja yang secara baik dan benar. Oke. Iya. Itu kenapa cocok kok? Karena kok emang warnanya oke, baik, cocok lah sama kita. Kok selama ini manfaatnya apa kok? Kerja sama Autospektor. Manfaatnya ada, kalau ada komplain, ada apa yang memudahkan tim kita. Jadi ya dalam waktu setahun ya, mungkin ada aja ya 3 atau 4 mobil yang ada klaim, ada rusak sedikit, ada ini yang namanya mobil bekas atau mobil dipakai kan.
kita tidak perlu repot lagi kalau bagi saya. Jadi ada 24 jamnya Autospektor, konsumen langsung hubungin Autospektor sendiri. Nah, kebetulan kita berhubungan baik dengan Muji, berhubungan baik dengan Bos Muji. Klaimnya dari showroom Autofam tidak pernah dipersulit oleh pihak kalian. Karena kita juga memberikan kualitas mobil yang cukup baik. Ya kalau kita jualan sebulan setahun banyak, kalau klaim cuma 3-4 unit kan ya wajar-wajar aja, namanya juga ada yang gagal. Jadi dari pihak Autospektor melayani kita dengan benar, dengan baik, ya saya juga dipermudah. Tim kita juga dipermudah, nggak perlu terlalu banyak repotin sales kami untuk ngurusin klaim itu. Lanjut ke kalian semua, ada beres. Siap. Iya. Intinya ada yang bantu after sales service-nya dari segi klaim. Kalau ada customer yang komplain, Autospektor bantu. Betul. Oke. Oh, saya izin ke Koko. Boleh, silakan. Bro, Siap. kalau dari kacamata Buana, bro, Ya. kira-kira peran Autospektor itu apa, bro, di Buana, bro? Peran Autospektor untuk menjaga kualitas aset yang kita biayai sih, bro. Gimana maksudnya, bro? Jadi gini, pada saat kita membiayai kredit dari seorang konsumen, tentunya kan kualitas mobil itu harus terjaga, supaya jika suatu saat dia mengalami kesulitan atau gagal bayar, mobilnya dikembalikan ke kita, kualitas mobil itu tetap terjaga karena adanya Autospektor. Jadi pada saat mobil tersebut kita lakukan lelang, harganya nggak terlalu jatuh, supaya bisa menutupi kerugian yang masih ada di kita. Biaya yang ada Biaya yang lah. masih ada. Itu gunanya Autospektor sih kalau di kita. Oke. Bro, selama ini kalau customer beli mobil di Autofam berarti udah dapat garansi. Autospektor, garansi. Aman. Jadi kalau mau beli leasing ataupun cash dapat semua. Bro, gue mau nanya hal-hal cukup teknis, bro. Siap. Ada temen nih, Ya. kondisi ekonomi kan lagi agak susah kok. Yes. Nggak tahu market mobil kok berasa rame apa enggak? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa, Ya. tapi kayaknya nggak terlalu rame kayak dulu ya, Nggak Bro? terlalu ramai. Temen ada beberapa lah, bro, yang dulu bisnisnya oke, entah kenapa harus ada yang kurangin karyawan atau ada Ya. bahkan yang tutup. Ada yang masih nyicil mobil kan? Ya. Mereka itu bingung, bro, kadang, bro. Ada yang mikir mobil mau dibalikin, ada yang mobil bodoh amat, ada yang mobil nggak tahu harus diapain, ada yang mobil nggak tahu dikasih ke temennya, saudaranya suruh lanjutin kredit. Ya. Kalau menurut lo, bro, dari orang yang ngerti banget leasing, pembiayaan, solusi apa, bro, yang lo boleh kasih ke teman-teman yang kayak gitu, bro, lagi ada masalah itu? Solusi kalau dari kita leasing sendiri sebenarnya gini sih. Kalau memang konsumen sedang ada kesulitan keuangan ya, bro ya. Sebaiknya dikonsultasikan langsung ke tim collectionnya kita sih. Oke. Terus kalaupun dilakukan penagihan oleh tim collection kita, sebisa mungkin jangan menghindar, jangan nggak ngangkat telepon, jangan, apalagi yang paling nggak boleh itu adalah mobil dioper ke pihak lain. Kenapa, bro? Karena itu melanggar hukum, bro. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, itu kita bisa pidanakan, ada pasalnya, bro. Yang bisa dipidanain siapanya, bro? Konsumennya kita dan si pembelinya. Pembelinya jadi penadah, konsumennya penggelapan. Atau friends Gitu. yang melawan itu bertobatlah. Karena itu nggak boleh ternyata. Tidak boleh. Oh. Nah, jadi kalau memang sudah dikonsultasikan kepada kita, biar kita bisa cari jalan tengahnya kan. Kira-kira enaknya diapain sih ini asetnya gitu. Apakah misalkan bisa dijual lagi kepada pihak showroom? Kan misalkan angkanya angsuran udah berjalan setahun lebih, itu kan biasanya angkanya mungkin masih bisa dibeli lagi sama showroom. Atau misalkan si konsumennya minta jeda waktu 2 bulan, 3 bulan gitu. Mobilnya bisa dititipkan di kita dulu gitu. Cuman tentunya ada jangka waktu yang harus sama-sama kita patuhi ya, bro ya. Kalau misalkan dia minta waktu 2 minggu gitu, oh ya udah taruh dulu di kantor cabang selama 2 minggu, konsumen akan mengusahakan untuk melakukan pelunasan. Gitu biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya selalu ada solusinya ya, bro ya. Selalu ada solusinya. Dan jangan ambil bypass ya. Jangan di bypass, jangan dioper. Asal mau kooperatif. Yes. Terbuka. Yang penting kooperatif. Jangan-jangan kalau balik ke showroom juga kalau balik ke showroom bisa boleh bayar? Ada. Boleh, Kita Om? boleh balik. Boleh. Boleh. Oke. Motor friends, kalau lagi bingung-bingung daripada disimpan sendiri ke AutoFM bisa dibayar. Oh, tadi Koko bilang di AutoFM ada yang DP gede itu mau lah. Tapi kalau DP kecil juga bisa diolah ya, Kok? Bisa dibantu. Tergantung si customernya, Customernya. kekuatannya, kemampuannya. Ya.
rumahnya milik sendiri gak, terus rekeningnya, ya semua dicek lah. Oke. Kooperatif orangnya, Oke. kelihatan orangnya juga so far baik-baik aja, nggak ada indikasi bohong-bohong. Ada juga kan yang indikasinya Ngakalin ya? Ngakalin data kok. ngakalin data, Oh. nah, itu udah pasti susah. Oke. Ngakalin data, rekening dibikin, Oke. ya kan? PBB dibikin, percuma ketahuan sekarang ini. Oke. Oke. Saya mau nanya nih, Bro. Yes. Lu ketahuan kayak gitu dari yang tadi Ko Mike bilang, dari mana Bro biasanya Bro? Kalau ketahuannya dari mana kita nggak bisa kasih tahu. Guys, ya ntar jadi ketahuan. Tapi intinya lu sebenarnya bisa baca. Pasti kita ketahuan. Dan itu 100% kalau asli atau bener kelihatan. Kelihatan. Jadi Auto Friends nggak usah ngakal-ngakalin data buat Mengajukan kredit. mengajukan kredit. Iya. Karena ada yang namanya ADDM sama ADDB. Yes, Apa betul. itu Bro? Boleh dijelasin? Kalau Bro? ADDM itu angsuran dibayar di muka. Itu artinya angsuran pertama itu sudah termasuk ke dalam total DP. Oke. Kalau ADDB angsuran dibayar di belakang. Oke. Artinya di DP pertama itu tidak termasuk angsuran. Oke. Itu. Efeknya itu berarti nanti akan ke jumlah gede kecilnya DP ya? Betul. Sama nanti jumlah kecil besarnya angsuran? Betul. Oke. Jadi Auto Friends daripada ngakal-ngakalin data, selama Auto Friends punya kerjaan atau bisnis, mendingan diomongin. Betul. Ini bisa ADDM atau ADDB. Betul. Dan dua-duanya Buana bisa. Kalau untuk pembiayaan mobil bekas kebetulan kita ADDM aja. ADDM aja. Betul. Tapi bisa dipikirin solusinya. Bisa. Yang penting datang ke Auto FM, tanya, "Kok saya naksir mobil ini? Kira-kira budget saya segini. Ya. Bisa dibantu, dihitungin nggak tuh sama Koko Ganteng?" Lebih baik, Bener kok. lebih baik jujur. Iya. Ya. Kalau emang kita niatnya bener harusnya Betul. jujur. Kok, saya mau nanya nih kok. Ini kadang suka ada pertanyaan showroom atau pertanyaan customer kok. Ya. Kalau showroom-showroom kerjasama sama Autospektor, kan udah kerjasama. Ya. Nanti mah mobilnya bisa dibagus-bagusin. Ya. Atau Koko juga kadang bisa minta kali, ini mobil gue ada catatan kayak gini, lo perbaiki dong, bagus-bagusin gitu. Hasilnya bisa nggak kok kayak gitu? Percuma, tidak akan bisa. Ya, jadi segala sesuatu yang dibagus-bagusin itu tidak akan bagus. Nanti pada saat Koko kenal bos saya. ya, itu nanti kalau pada saat tiba-tiba nanti klaim, yang ada nanti ditolak klaimnya. Jadi nggak usah main-main begitu. Auto Friends, itu nggak bisa Auto Friends. Kalau Michael tuh kenal bos saya, tetap nggak bisa. Walaupun Koko telepon langsung kok, Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Oh, tapi menurut Koko cengil nggak kayak gitu? Harus fair. Kalian Autospektor adalah pihak independen yang harus fair. Membela kepentingan konsumen, membela kepentingan showroom harus di tengah-tengah. Jadi ya Apa adanya kan? apa adanya. Memang itu bisa diperbaikin, kita perbaikin. Memang itu tidak bisa diperbaikin, ya memang seperti itu. Jadi harus menerima konsumen yang seperti itu. Jalan yang sekarang udah ada, mobil kan kita inspeksi. Yes. Misalnya stok mobil Koko ada catatan. Ya. Koko di info ada catatannya. Koko selama ini keberatan nggak? Tidak keberatan. Enggak kan? Diinfo oleh tim QC kita ada catatan. Diberesin sama adik saya. Iya. Iya. Dan habis itu Koko info kita kan? Info kita info ke Autospektor. Mobilnya sudah kita rapikan. Kalian cek lagi. Iya. Baru keluar sertifikatnya. Ini buat Jadi showroom-showroom tidak yang suka mikir kok. ada- ya, tidak ada akal-akalan. Ini showroom-showroom yang suka mikir, udah kerja sama Autospektor itu bisa dihapusin. Ini kalau Michael kenal bos saya, pun nggak bisa. bisa. Aduh, jadi nggak bisa. Termasuk Auto Friends yang berpikir ya udahlah ini kan showroom kerjasama, nggak bisa Auto Friends. Percayalah Auto Friends. Jadi sebenarnya gini, kalau kita inspeksi mobil itu lebih ke showroom tahu kondisi mobil. Yes. Dan bersyukur di AutoFam itu kondisi mobil misalnya ada catatan, itu dibenerin nanti info tadi yang Ko Michael bilang, kita inspeksi ulang, make sure itu Udah catatannya beres? udah nggak ada. Catatan udah nggak ada. Nah ini sebenarnya tips nih buat showroom yang misalkan nggak mau perbaiki, tapi minimal showroom udah tahu kondisi mobilnya. Kan kadang nih ada showroom nih, ya udahlah, mungkin budgetnya apa gitu, nggak usah bohong, kasih tahu aja kondisi mobilnya ke customer. Tapi jangan minta ke Autospektor yang bagus-bagusin mobil, karena itu tidak akan pernah bisa terjadi. Oke, kita lanjut, Bro. Saya nanya ke antara ke Ko Michael atau ke Bro Andri. Sekarang lagi ada promo apa, Bro, di AutoFam lewat Buana? Promo pada saat ini kita lagi nggak bikin promo sih. Lagi nggak bikin Ya, promo. lagi nggak bikin promo ya. Tapi intinya kita coba bantu jikalau memang ada yang DP-nya mesti kecil, kita coba bicarakan.
open aja kepada kita bantu semaksimal mungkin. Kurang lebih begitu. Kalau dari Bu Ana? Kalau dari Buana ini tapi nggak ada hubungannya sama AutoFam, nggak apa-apa ya bro? Nggak apa-apa. Nah kebetulan kita per tanggal 5 Agustus kemarin ada soft launching bursa otomotif Buana di PIK 2 bro. Oke. Jadi di bursa tersebut ada beberapa showroom kerja sama kita. Itu aset-aset mobil-mobilnya cukup oke juga di sana. Terus ada event-event juga di hari Sabtu. Jadi kemarin tanggal 5 ada event, nanti tanggal 19 ada event juga, terus 2 minggu lagi ada event juga. Nah, setiap pembelian kredit di event tersebut dan selama masa promosi sampai nanti 30 Agustus ya bro, itu ada beberapa hadiah menarik. Apa bro contohnya bro? Ada free oli selama persediaan masih ada, dan ada free asuransi. Dan terakhir nanti Ada free garansi bro? Enggak ada, belum ada. Free garansi Autospector bro? Aman. Loh, kalau pembelian iya. kan udah otomatis kan? Kalau itu semua. Kalau itu semua, nggak usah tunggu yang Nggak di tunggu di PIK PIK. juga di Ya. AutoFam ada. Ya. Gitu. Jadi samperinlah ke bursa otomotif Buana. Kalau AutoFriends pengen tahu info detailnya di mana bro? Nanti ada bisa cek di Instagram, ada akunnya bursa otomotif Buana. Wah seru juga ya bro promonya ya. Bro, gue mau minta pendapat lo bro sebagai orang leasing lah. Yes. Menurut lo bro, ini kan udah semester kedua nih. Betul. Proyeksi lo mobil bekas di menjelang akhir tahun ini gimana bro? Kalau proyeksi tentang pasar mobil bekas, yang pastinya kita kalau melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang agak tidak baik-baik saja ya, Bro. Agak tidak baik-baik saja. Tapi tetap kita harus optimis karena kita bekerja sama showroom-showroom seperti AutoFam ini yang terus menyediakan konsumen-konsumen yang bagus gitu. Jadi memang tantangannya tetap gimana caranya kita bisa dapat konsumen yang bagus gitu bro. Oke. Dan itu lagi fenomena agak sedikit terjadi ya. Gitu. Tapi ya pada intinya untuk pasar mobil bekas tetap pasti akan ada. Tinggal gimananya kita membina hubungan sama showroom dan menseleksi konsumen secara benar. Oke. Thank you bro. Siap. Komek. Siap. Kadang orang stigmanya masih udahlah mendingan beli mobil baru karena mobil bekas kadang nggak jelas lah. Menurut Koko gimana kok cara edukasi ke AutoFriends kalau ternyata beli mobil bekas juga sebenarnya bisa aman? Ya. Jadi kalau pada ada acara gias, atau ada acara-acara event mobil baru, ya memang pasti agak slow sedikit di dagang mobil bekas. Tapi itu hanya sebentar, seminggu atau 10 hari aja. Setelah itu juga orang tetap kembali lagi pada mobil bekas, karena mobil bekas lebih menggiurkan. Iya. Dari harga secondnya dengan kondisi layak seperti hampir-hampir baru, orang juga tetap berhitung kok. Oke. Ya, mana efisiensi mereka. Mereka mendapatkan mobil contohnya 2023 atau 2024, tapi kondisi masih kilometer masih kecil. Udah tidak ada beda-beda juga dengan mobil baru. Kurang lebih ya mereka beli mobil baru, datang ke rumah udah langsung potongnya Udah kena depresiasi. Kalau beli mobil bekas kan depresiasi lebih kecil. Jadi ada pasar-pasarnya sendiri untuk mobil bekas. Nggak Oke. semua orang selalu ke mobil baru. Oke. Iya. Toh gimana cara pastiin kalau mobil bekas itu ternyata juga bisa aman kok, nggak seserem kayak orang-orang ceritain? Banyak orang takut beli mobil bekas, takut rusak, takut banjir, takut segala macam. Makanya ambil di AutoFam dan digaransi oleh Autospector. Cakep. Kok tadi Koko udah referensi satu mobil Civic yang antik. Ya. Ada lagi kok kasih satu lagi buat AutoFriends, jadi AutoFriends bisa lihat dua mobil stoknya AutoFam yang antik. Apa kok? CR-V dan Civic. CR-V dan Civic. Yes. CR-V dan Civic. Ya. Ada yang mobil gedean? Mobil gedean ada Hammer. Hammer. Ya. AutoFriends kita kasih 3 mobil antik. Odometernya masih Rendah. rendah. Iya. Umur sudah tidak muda lagi. Tidak mudah lagi. Jarang-jarang pakai pasti AutoFriends dan ada di AutoFam.
Bro, ada kalimat penutup yang boleh diinfo ke Auto Friends? Ya, kalimat penutupnya mungkin terkait dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi tidak baik-baik saja. Ada baiknya kalau punya cash mungkin diputar dulu ke usaha, ke bisnis. Nah, kalau memang mau butuh beli mobil, bisa kredit di Buana Finance. Cakep. Gitu. Thank you bro. Siap. Komek, boleh kok? Kalimat penutup kok? Autofan, teman-teman semua, jika ingin mencari mobil bekas, lihat-lihat dulu di Autofan, sudah diinspeksi oleh Autospektor dan kredit yang melalui Buana Finance. Cakep. Yang daerah Jawa Barat, Bogor, Bekasi, Cibubur bisa langsung ke sini, Cibubur. Yang daerah kota bisa ke Mangga 2 Mangga 2 Square. Auto Friends, thank you banget karena udah nonton sampai habis. Saya Muji, Michael, Saya Andri. kami semua pamit. Thank you.